فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-jarah wa ta'dil atau at-tajrih wa ta'dil yaitu pujian dan celaan atau rekomendasi dan kritikan. Ada beberapa sisi perbedaan dan ada juga beberapa sisi persamaan, dan semuanya dibahas oleh para ulama jarah wa ta'dil. Tidak seperti ucapan sebagian orang bahwasanya masalah jarah wa ta'dil itu hanya terkait dengan masalah riwayat dan hadis. Sementara zaman sekarang riwayat dan hadis sudah selesai. Jawaban yang pertama adalah bahwasanya riwayat dan hadis itu akan selalu ada sampai hari kiamat, karena yang namanya para pendusta itu akan selalu ada sampai hari kiamat, dan umat ini akan senantiasa memerlukan yang namanya jarah wa ta'dil untuk meneliti berita, untuk menyaring berita dan sebagainya. Tayyib, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim di dalam Muqaddimah Jarah wa Ta'dil bahwasanya ini adalah sampai hari kiamat, dan itu dilakukan oleh para pakar, diketahui oleh para pakar. Kemudian pembahasan masalah jarah wa ta'dil ini dibahas oleh para ulama jarah wa ta'dil, bukan hanya sekedar masalah pemberitaan riwayat, tetapi juga sampai bahkan masalah manhaj, masalah akidah dan yang seperti itu. Makanya di dalam Muqaddimah Al-Majruhin punya Ibnu Hibban, setelah menyebutkan sebab-sebab tercelanya seseorang terkait dengan hafalan atau terkait dengan terkait dengan kejujuran dan seterusnya. Dan di akhir-akhir beliau menyebutkan juga apabila dia itu adalah seorang mubtadi', apabila dia itu akidahnya buruk dan seterusnya, itu dibahas. Demikian pula disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal, bukan hanya mengatakan orang ini pendusta atau orang ini hafalannya buruk, tapi juga membicarakan orang ini adalah mubtadi', orang ini mencela salaf, orang ini memiliki akidah Qadariyah atau Jahmiyah atau seterusnya. Sampai bahkan Imam Zahabi menyebutkan tentang Jahm bin Safwan. Dia tidak meriwayatkan satu hadis pun, tapi dia menanamkan keburukan yang besar bagi umat ini dan sebagainya. Jadi masalah jarah wa ta'dil itu bukan hanya masalah riwayat hadis, tapi juga masalah akidah, manhaj dan seterusnya. Hanya saja di antara perbedaannya adalah yaitu di masa salaf mereka memperhatikan apakah kebid'ahannya itu menyebabkan dia sampai kafir atau tidak. Kemudian apakah kebid'ahannya itu menyebabkan dia berpotensi menyebabkan dia berdusta ataukah tidak. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, saya menerima semua riwayat mubtadi'ah kecuali Huttabiyah, karena mereka menghalalkan dusta atau kalimat yang seperti itu. Jadi yang dipandang oleh para ulama pada masa itu adalah yaitu orangnya jujur atau tidak, selain tentunya hafalannya. Karena di masa itu yang sangat dipentingkan adalah menjaga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai hadis itu hilang. Makanya terkadang riwayat mubtadi'ah diterima apabila dia terbukti jujur, seperti riwayat Imran bin Hittan, yang mana dia adalah termasuk Qa'diyah, termasuk Khawarij, tetapi diterima karena dia memang sangat jujur. Karena para ulama bukan ingin untuk menerima pendapat dia, ra'yu dia, tapi riwayat dia. Karena boleh jadi kalau para mubtadi'ah secara mutlak riwayatnya ditolak, maka banyak hadis yang hilang. Karena sebagian hadis tidak ditemukan sanadnya kecuali dari rawi tersebut. Rawi yang lain sudah wafat barangkali dan sebagainya. Baik, adapun zaman sekarang, mana mubtadi'ah yang tidak berdusta? Banyak dari mereka yang berdusta. Salafi saja terkadang berdusta sebagian orangnya itu. Maka bagaimana dengan yang bukan salafi, para hizbiyun? Mereka bahkan di antara rukun hizbiyah adalah al-kadzib. Mereka akan bermudah-mudah untuk berdusta, yang penting memenangkan peperangan dengan alasan al-harbu khadi'ah, kata Hizbul Jadid itu.
menggunakan dalil itu, dalil yang bukan pada tempatnya. Tayyib. Nah, dan di zaman sekarang alhamdulillah kita tidak memerlukan riwayat para mubtadi'ah karena kitab-kitab sudah dibukukan, riwayat-riwayat sudah dibukukan. Kita tidak memerlukan riwayat dari mubtadi'ah. Tayyib. Maka jarah wa ta'dilnya rata-rata adalah yaitu ditumpukan kepada para dai-dai yang apakah mereka itu orangnya jujur di dalam pemberitaan, jujur di dalam menyampaikan akidah yang benar, ataukah justru dusta, seakan-akan menghalalkan dusta demi menjatuhkan lawan, menjatuhkan orang yang dia dengki dan sebagainya. Baik. Riwayat alhamdulillah sudah dibukukan, tapi sekarang masalah manhaj dia bagaimana, akidah dia bagaimana. Disinilah ada jarah wa ta'dil. Bahkan dalam masalah perkawinan sendiri perlu jarah wa ta'dil untuk mengetahui ini calon suami yang baik ataukah tidak. Bahkan kata Syekh Yahya sendiri dalam masalah bawang saja perlu jarah wa ta'dil. Orang perlu melihat ini bawangnya baik, bawang merah ini baik atau sudah rusak, ini dohirnya baik tapi mungkin dalamnya busuk. Orang yang tahu dia wajib untuk mengabarkan agar orang tidak tertipu dengan penampilan bawang merah tadi dan sebagainya. Wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin.